Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN semuanya? Di video kali ini kita akan membahas 3 fakta aturan paruh waktu. Apakah nanti guru-guru juga resmi akan ditetapkan sebagai paruh waktu? Dan kita lihat di sini BKPSDM sudah pun tetapkan gaji paruh waktu sebesar Rp3.876.600. Daerah manakah ini? Dan kita lihat apa 3 fakta aturan paruh waktu itu. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Nah, di sini kita akan tunjukkan 3 fakta ya terkait jam kerja dan penetapan paruh waktu bagi rekan-rekan yang mendapatkan kode R2 dan R3. Bahwa fakta pertama disebutkan kebijakan penetapan P3K paruh waktu itu telah disebutkan di dalam Kemenpan RB baik 347, 348 dan 349. Nah, dengan demikian kita ketahui di dalam Kemenpan RB 349 pun ini untuk guru, bahwa guru disetting juga untuk P3K paruh waktu. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak mendapatkan ataupun mengisi formasi kebutuhan, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini adalah keputusan Kemenpan RB 348 yang menjelaskan tentang paruh waktu bagi guru. Nah, berdasarkan pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, disebutkan bahwa pekerja paruh waktu ataupun part-time itu diterjemahkan sebagai pekerja yang bekerja pada sebuah lembaga dengan ketentuan bekerja kurang dari 7 jam dalam sehari dan kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, ini ketetapan untuk paruh waktu ataupun jam kerja bagi paruh waktu. Artinya kurang dari 7 jam ini bisa 6 jam, bisa 5 jam, bisa 4 jam. Nah, sekali lagi ini dalam ketentuan Undang-Undang Pengupahan atau Undang-Undang Buruh ya. Nah, kemudian fakta kedua, Dirjen GTK telah menyebutkan dan menyatakan bahwa guru tidak ada paruh waktu. Karena secara praktek jam kerja, guru itu harus 24 jam dalam seminggu. Jadi kalau kita bagi maka jamnya hanya 4 jam per hari ya. Asumsi selama seminggu adalah 6 hari. Tetapi yang dimaksud 24 jam di sini untuk guru adalah jam kerja pelajaran ya, bukan jam kerja normal atau jam kerja tatap muka. Yang mana per tatap muka itu bisa 30 menit atau 40 menit setiap jam pelajarannya. Kalau Bu Nunu mengatakan tidak ada paruh waktu, sebenarnya jam kerja guru ini sebenarnya sudah dianggap sebagai pekerja paruh waktu. Namun kita ketahui, walaupun dihitung jam mengajar selama 4 jam per hari, namun rekan-rekan guru ini tetap masuk selama lebih kurang 7-8 jam juga. Karena rekan-rekan guru ini masuk sejak jam 7 dan pulang ada sampai jam 3 sampai jam 4 sore. Berikut statement beliau. Kalau guru nggak ada paruh waktu, kalau guru ya harus penuh waktu. Siap. Karena kan perhitungan kebutuhan kita guru dengan beban belajar 24, nggak ada guru paruh waktu. Nah, kalau kita dengarkan dari statement beliau ini berarti Bu Nunu tidak menerima ya keputusan Kemenpan RB 348 yang mana sebenarnya di dalam Kemenpan RB itu sudah menyebutkan bahwa guru juga dapat disetting menjadi paruh waktu. Dan bahkan dalam hasil pengumuman seleksi P3K tahap 1, status R2 dan R3 itu muncul ya. Kita ketahui R2, R3 berarti K2 ataupun honorer database yang tidak mendapatkan formasi. Berarti jelas guru juga disetting sebagai paruh waktu. Dan ini sesuai dengan keputusan Kemenpan RB tadi. Contohnya di sini untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk guru PAI, kita lihat di sini ada rekan-rekan yang mendapatkan R3L, namun ada juga yang mendapatkan kode R3 saja. Kemudian fakta ketiga ini disampaikan langsung oleh BKD Jawa Barat bahwa nomenklatur P3K dan P3K paruh waktu itu tidak dimaksud bekerja separuh waktu dari jam yang sesungguhnya, tetapi mekanismenya adalah hanya untuk membedakan atau memilah ya yang dapat formasi dan yang tidak dapat formasi. Artinya yang dapat formasi disebut full waktu, yang tidak dapat formasi disebut paruh waktu. Namun jam kerjanya tetap sama. Sebagaimana video yang ini, silakan kita simak. Oh ya, ini Bapak Ibu, nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu
tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Nah, berarti sebenarnya rekan-rekan guru yang disetting paruh waktu pun tidak menjadi persoalan. Artinya rekan guru tetap mengajar seperti biasa dan masuk seperti biasa, hanya statusnya saja menjadi paruh waktu sebagai bentuk pemilahan ya. Dari penataan non-ASN ini, bahwa rekan-rekan ini sementara belum ada formasi sampai menunggu adanya penambahan formasi di tahun berikutnya. Meskipun demikian, di sini disebutkan bahwa jam kerja part-time belum jelas. Ini karena memang RPP manajemen atau regulasi sesungguhnya ini belum terbit ya. Meskipun ada Pemda yang sudah mempatok gaji untuk P3K paruh waktu itu adalah 3,8 juta, tepatnya 3.867.600 rupiah untuk daerah ini. Di mana disebutkan untuk gaji paruh waktu adalah setara UMP. Di Gorontalo disebutkan bahwa rekan-rekan ini juga mendapatkan gaji sebesar UMP Gorontalo ya. Sama halnya dengan Pemda yang menyatakan penggajian P3K setara UMP adalah Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Di mana disebutkan di sini mereka yang tidak lulus P3K yang akan menjadi paruh waktu di Bangka Belitung itu honornya sebesar UMP, dan diketahui UMP 2025 untuk Bangka Belitung itu adalah sebesar Rp3.876.600. Sedangkan untuk jam kerja paruh waktu di sini disebutkan memang belum ada kejelasan karena masih menunggu RPP manajemen. Apakah jam kerja P3K paruh waktu juga separuh dari jam kerja penuh waktu? Alek Deni sebagai pejabat deputi SDM aparatur PAN RB pernah beberapa kali menyampaikan penjelasan mengenai hal itu. Dia menyebutkan bahwa konsep paruh waktu bagi P3K adil bagi tenaga honorer. Yang menjelaskan pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tidak akan turun setelah berstatus P3K paruh waktu. Konsep paruh waktu, tenaga honorer bisa memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mencari tambahan penghasilan setelah jam kerjanya di instansi pemerintah. Misalnya sebagai guru honorer datang ke sekolah walaupun nggak ngajar, ini kan nggak fair. Membayarnya tidak cukup baik, tetapi waktunya dikonsumsi secara penuh. Menurutnya dengan konsep P3K paruh waktu, guru masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan di luar gaji sebagai ASN. Nah, dari penjelasan Pak Alex di sini berarti memang jam kerja seharusnya tidak full ya Bapak Ibu. Berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh BKD Jawa Barat. Ya tentunya kita harus bersabar dan tetap menunggu PP Manajemen ASN yang mengatur secara resmi terkait gaji paruh waktu yang sebenarnya dan jam kerja rekan-rekan semua. Demikian 3 fakta terkait jam kerja paruh waktu ataupun mekanisme paruh waktu bagi rekan-rekan R2 dan R3. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.